Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai harapan honorer. Oleh media nasional, ayobandung.com memuat satu informasi terbaru bahwa tenaga honorer bahagia 6 golongan ini menjadi prioritas P3K 2024. Siap diangkat. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasi yang sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Kabar gembira bagi para tenaga honorer yang telah lama menanti kejelasan status mereka. Pemerintah akan memprioritaskan pengangkatan P3K untuk 6 golongan berikut. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer dengan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui skema pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menjanjikan pengangkatan tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Anas memastikan bahwa proses ini akan berjalan dengan baik dan lancar mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN 2023. Pemerintah menetapkan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer harus tuntas sebelum Desember 2024. Dengan demikian, diharapkan semua tenaga honorer yang telah terdata akan resmi bergelar aparatur sipil negara sebelum akhir tahun depan. Menteri Anas menyampaikan bahwa formasi P3K 2024 akan difokuskan secara khusus untuk tenaga honorer. Jadi ini berarti peluang lolos bagi para tenaga honorer akan lebih besar karena persaingan dengan pelamar umum akan diminimalisir, bahkan tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi untuk bersaing P3K itu tidak ada, melulu hanya honorer saja. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi. Selain itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dijamin akan lolos seleksi dan segera memperoleh nomor induk pegawai atau NIP. Memang ini adalah satu hal yang sedang dinantikan, ya, karena sudah banyak beredar informasi bahwa para honorer yang telah lama mengabdi dan memenuhi syarat segera dapat NIP di tahun 2024 tahun ini. Jadi meskipun tes seleksi P3K 2024 tetap harus diikuti oleh tenaga honorer, Menteri Anas memastikan bahwa tes ini hanya formalitas dan bertujuan untuk pendataan ulang saja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024. Yang pertama, tenaga pendidik dalam arti guru honorer di sekolah negeri yang telah mengabdi bertahun-tahun akan menjadi prioritas utama. Pemerintah mengakui peran vital mereka dalam mencerdaskan bangsa
dan memastikan mereka mendapatkan status aparatur sipil negara. Selain daripada tenaga guru atau pendidik, masih ada lagi yang lain Bapak Ibu, yaitu tenaga kesehatan ya. Di mana tenaga kesehatan ini meliputi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah akan diprioritaskan. Mereka telah berada di garda terdepan dalam menangani berbagai masalah kesehatan masyarakat. Kemudian tenaga administrasi. Petugas administrasi yang telah membantu kelancaran birokrasi di berbagai instansi pemerintah juga akan diangkat menjadi ASN. Mereka memegang peranan penting dalam mendukung operasional harian pemerintahan. Kemudian tenaga keamanan, satpam dan tenaga keamanan lainnya yang bertugas di kantor-kantor pemerintahan akan mendapatkan perhatian khusus. Keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pemerintah sangat penting dan para tenaga honorer ini telah memberikan kontribusi yang besar. Kemudian tenaga teknologi informasi. Di era digital, tenaga IT yang mendukung transformasi digital pemerintah akan menjadi salah satu golongan prioritas. Mereka memastikan infrastruktur teknologi pemerintah berjalan dengan optimal. Tenaga kebersihan. Petugas kebersihan yang menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja pemerintah juga tidak luput dari perhatian. Mereka akan diakui sebagai ASN atas dedikasi mereka dalam menjaga lingkungan yang sehat. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi para tenaga honorer, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Abdullah Azwar Anas berharap langkah ini dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi tenaga honorer untuk terus memberikan yang terbaik dalam tugas mereka. Jadi kebijakan pengangkatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia. Dengan lebih banyak tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan komitmen ini, pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan P3K 2024 untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan adil dan transparan. Semua tenaga honorer yang memenuhi syarat diharapkan dapat segera mendapatkan status ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengakui dan menghargai kontribusi tenaga honorer di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat segera terrealisasi dan membawa perubahan positif bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.